Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Berliana Gita Adila dengan NIM A4202100025. Saya dari kelas A, Prodi Pendidikan Biologi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video tentang implementasi Pancasila, khususnya pada sila ketiga. Mari kita simak videonya, guys. Sejarah lahirnya Pancasila. Pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945, di mana Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau sering disebut dengan BPUPKI telah mengadakan sidang pertama untuk membahas dasar negara. Pada sidang pertama, para anggota masih belum menemukan titik terang mengenai dasar-dasar negara. Kemudian, pada 1 Juni 1945, Soekarno mendapatkan giliran untuk menyampaikan gagasannya mengenai dasar negara. Setelah itu, BPUPKI membentuk panitia kecil atau panitia 9 yang bertugas untuk merumuskan kembali Pancasila sebagai dasar negara berdasarkan pidato Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Setelah melalui berbagai proses persidangan, akhirnya rumusan Pancasila berhasil dirumuskan untuk dicantumkan dalam Muqaddimah UUD 1945. Kemudian disahkan dan dinyatakan resmi sebagai dasar negara Indonesia pada sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau sering disebut PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Isi Pancasila. Terdapat 5 sila dalam Pancasila, yaitu yang pertama, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila merupakan dasar negara dan ideologi negara Republik Indonesia. Dasar negara yaitu landasan dan fondasi negara, yang artinya penyelenggaraan pemerintah negara berpedoman pada Pancasila. Dengan kata lain, Pancasila juga disebut dengan ideologi negara. Ideologi adalah ide, konsep, gagasan, dan cita-cita. Dalam pengertian yang lebih luas, ideologi juga merupakan pedoman dan pandangan hidup bagi bangsa. Makna Pancasila terdapat pada masing-masing sila di dalamnya, mulai dari ketuhanan yang Maha Esa hingga keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lalu, apa sih makna Pancasila sila ketiga? Persatuan Indonesia. Sila ketiga Pancasila yang berbunyi Persatuan Indonesia memiliki simbol bergambar pohon beringin. Makna pohon beringin sendiri adalah bangsa Indonesia menjadi tempat berteduh seluruh masyarakat Indonesia, yang artinya pohon beringin mencerminkan persatuan dan kesatuan Indonesia. Sila ketiga Pancasila dijadikan pedoman bangsa Indonesia untuk mengutamakan kepentingan persatuan bangsa daripada kepentingan individu. Menurut Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, sila tersebut mengandung nilai sebagai landasan untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Dalam sila ketiga tersebut, terdapat 7 butir pengamalan sebagai berikut. Yang pertama, mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang kedua, sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan. Yang ketiga, mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. Kemudian yang keempat, mengembangkan rasa kebanggaan, berkebangsaan, dan bertanah air Indonesia. Yang kelima, memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Yang keenam, mengembangkan persatuan Indonesia atas Bhinneka Tunggal Ika. Yang terakhir, yang ketujuh, memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Selanjutnya, apa saja contoh-contoh penerapan Pancasila, khususnya pada sila ketiga? Yang pertama adalah rajin belajar.
这一次我真的睡着了。 Selanjutnya yang kedua dengan membantu orang tua. Seperti contohnya yang pertama yaitu menyapu teras. Kemudian yang kedua yaitu membersihkan halaman rumah. Kegiatan selanjutnya yaitu membersihkan kamar mandi. Dan yang terakhir yaitu tidak membeda-bedakan teman. Karena dalam menjalani hidup itu kita memang dituntut untuk bergaul dengan siapapun. Hal tersebut sebenarnya juga tercermin pada hakikat manusia sebagai makhluk sosial yang gak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Salah satu hal yang gak boleh dilakukan saat bersosialisasi adalah sering membeda-bedakan. Maksud dari membeda-bedakan di sini adalah kamu cenderung tidak mau bersosialisasi dengan seseorang yang memiliki pola pikir berbeda denganmu. Salah satu hal yang pasti didapat jika sering membeda-bedakan teman adalah lingkaran pertemananmu akan semakin menyempit. Hal tersebut tentunya akan menghasilkan banyak kerugian bagimu. Salah satu contohnya adalah ketika dalam keadaan susah, hanya sedikit teman yang mau menolongmu. Jika hal itu terjadi, maka kamu akan susah terlepas dari permasalahan tersebut. Alangkah lebih baik jika kamu mau berteman dengan siapapun, agar ketika berada di titik rendah, bakal ada banyak orang yang mengulurkan tangannya untukmu. Terima kasih, itu saja video implementasi Pancasila sila ketiga saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.